Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Apa yang Anda percakapkan sementara Anda berjalan? Alkitab menjelaskan ada dua orang murid Yesus yang pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13. Yerusalem artinya kota damai. Dalam bahasa Ibrani, Ir itu berarti kota, Shalem berarti Shalom artinya damai. Orang Ibrani menyebut Yerusalem dengan Yerusalem dan Emmaus. Bahasa Yunaninya Emmaus, bahasa Ibraninya Hamad, artinya sumber air panas. Pergi dari Yerusalem ke Emmaus ini menggambarkan seseorang yang hidup meninggalkan sumber kedamaian menuju kehidupan bagai hidup dalam sumber air panas. Artinya hidup kerohanian sedang menurun, suam dan tawar hati. Bagaimana Anda memahami kalau kerohanian Anda sedang menurun? Ada suatu penghalang atau selubung sehingga tidak melihat Tuhan Yesus berjalan bersama Anda. Lukas 24 ayat 16. Artinya mata Anda ditutupi sebuah selubung, Anda tidak akan dapat melihat apa yang terjadi di sekitar Anda. Demikian juga jika hati Anda terselubung, maka Anda tidak akan dapat merasakan apa yang terjadi dalam hidup rohani Anda. Anda tidak dapat lagi menyadari apa yang dikehendaki Tuhan bagi hidup Anda. Dan sekalipun Anda mempelajari firman Tuhan, Anda tidak akan dapat mengerti dan memahami apa arti dan bagaimana mungkin Anda dapat mengaplikasikan firman itu dalam hidup Anda. Apa yang dapat menyelubungi mata hati seorang dari kemuliaan Tuhan? Hanya satu jawabannya, dosa. Hati yang tertutup oleh dosa membuat kerinduan akan Tuhan menjadi berkurang dan lambat laun menjadi hilang. Jauh di mata, jauh di hati. Jauh di hati, jauh dari pikiran. Pikiran Anda kemudian menjadi tumpul. 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Sangat gampang meninggalkan persekutuan dengan orang percaya, seperti Kleopas meninggalkan murid-murid lain di Yerusalem untuk lari ke Emmaus. Mungkin Anda sudah lama meninggalkan Tuhan dan menempuh jalan kehidupan semau sendiri seperti Kleopas. Untuk membuka selubung yang menutup mata hati Anda, maka Anda harus berbalik kepada Tuhan. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. 2 Korintus 3 ayat 16. Itulah salah satu mengapa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, yaitu menginsafkan akan dosa. Dampak orang lari dari Yerusalem ke Emmaus yang kedua adalah tidak ada sukacita yang terpancar dari wajahnya. Artinya mukanya muram. Hati tidak terjaga akan mengakibatkan air muka menjadi muram. Ketika hati panas, air muka pun berubah menjadi muram. Hati tenang, muka cerah. Tapi kalau mendidih, muka pun kemudian menjadi muram. Kleopas dan temannya sedang kecewa dan marah karena apa yang mereka harapkan tentang Yesus tidak sesuai dengan harapan. Terhadap muka muram ini, saya teringat firman Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 6-7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Saya mendapatkan bahwa ada kebenaran dari ayat ini. Pertama, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak suka terhadap raut muka yang muram. B. Tuhan mengingatkan bahwa raut muka yang muram itu timbul ketika tidak ada sukacita. Di mana Anda telah lari dari hadirat Tuhan,
seperti Kleopas meninggalkan Yerusalem pergi ke Emmaus. Haruskah Anda terus membiarkan diri Anda menjadi pemarah, cepat tersinggung, egois, tidak mau mengerti orang lain, baper, dan memasang wajah muram? Dampak yang ketiga dari orang yang lari dari Yerusalem ke Emmaus adalah orang ini mengenal Yesus hanya dengan apa kata orang. Ada perbedaan yang sangat besar antara mengetahui tentang Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan. Mengetahui tentang Tuhan bisa Anda dapatkan melalui pemberitaan firman oleh hamba Tuhan atau dari membaca buku rohani. Ataupun Anda belajar teologi, namun untuk mengenal Tuhan lebih dalam tidak bisa dilakukan hanya dengan sekedar mendengar atau membaca. Mengenal harus diawali dengan suatu hubungan. Harus ada hubungan pribadi dalam keintiman yang membawa ke dalam relasi yang semakin dekat, yang semakin dalam, dan yang semakin otentik dengan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya Anda mengenal Dia lebih dari apa yang orang lain katakan. Jadi Anda harus mengenal Tuhan bukan dari apa yang dikatakan orang, melainkan Tuhan ingin Anda memiliki suatu pengalaman pribadi, suatu perjumpaan pribadi dengan Dia. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang baik Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang telah melepaskan selubung menghalangi melihat kehadiran-Mu dan juga memberikan sukacita di hatiku yang terpancar melalui wajahku disebabkan Roh Kudus mengajar dan menjelaskan kepadaku bagaimana untuk mengenal Engkau secara pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.